saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengurusan surat masuk. Yang pertama, penerimaan. Surat fisik berupa surat masuk melalui pos atau paket, surat elektronik berupa surat hasil scan yang disampaikan dari berbagai media elektronik. Yang kedua, pencatatan. Surat masuk dicatat pada buku agenda dan di lembar disposisi. Menurut tingkat keamanan dan prioritas tingkat kecepatan, penyampaian dengan pemberian nomor agenda berdasarkan tanggal penerimaan. Yang ketiga, penilaian. Penilaian dimulai dilaksanakan pada tahap pencatatan dengan penilaian penyampaian dan penilaian penanganan surat. Penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian surat. Yang keempat, pengolahan. Pimpinan atau pejabat memutuskan tindak lanjut surat yaitu dengan langsung disimpan atau dibuat naskah dinas baru. Pengolahan surat masuk dapat menggunakan proses pemberkasan naskah atau proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, penyimpanan. Surat dinas disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Yang terakhir, sarana penanganan surat masuk. Sarana pengurusan surat masuk melalui proses pemberkasan naskah selain dengan buku agenda juga digunakan sarana lain yang diatur sesuai kebutuhan instansi. Sekarang kita masuk ke pengurusan surat masuk. Yang pertama itu ada penerimaan dan di dalamnya terdapat surat fisik. Yang biasanya itu dilakukan seperti pemindaian atau scan, kemudian diletakkan pada folder surat masuk. Kemudian terdapat juga surat elektronik, seperti diletakkan pada folder surat masuk. Diberikan penamaian file hasil pemindaian sesuai dengan nomor surat asli. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu pencatatan. Di dalamnya terdapat yang pertama, nomor agenda. Terus yang kedua itu ada pengirim surat dengan subjek kelembagaan. Dan yang ketiga itu pengirim surat yang mewakili jabatan. Yang keempat, nomor surat. Yang kelima, perihal surat. Yang keenam, tanggal surat itu dibuat. Dan yang terakhir itu tanggal surat diterima. Surat masuk dicatat pada buku agenda atau database arsip dan lembar disposisi dengan memperhatikan isi surat yang memuat informasi surat, meliputi kode, agenda, dan isi surat. Selanjutnya kita masuk ke 3, penilaian. Penilaian itu dilakukan dengan memperhatikan urgensi dan prioritas waktu tindak lanjut yang diberikan oleh kepada kantor yang dituangkan dalam alat kerja yang berupa lembar deposisi. Lembar deposisi memuat informasi tentang tahap-tahap serta penambangan pertunjukan kepada subjek terhadap yang berisi catatan tambahan. Baik, selanjutnya adalah pengurusan surat masuk bagian 4, yaitu pengelolaan. Pengelolaan itu sendiri dimulai dari pengelolaan surat masuk yang sudah mendapatkan disposisi pada tahap 3 dilakukan pemberkasan naskah serta pemindaian ulang. Sehingga hasil pemindaian diberikan penamaan file dengan format yang pertama ada tahun, spasi kode, terus ada nomor agenda dan tanggal, serta ada asal surat atau pengirim serta perihal. Nah, seperti yang dilihat bahwa di sini ada contoh formatnya. Baik, saya lanjut dari materi pengurusan surat masuk. Yang kelima yaitu penyimpanan. Surat dinas dikirimkan kepada subjek, terdispol dan disimpan sehingga mudah ditemukan kembali. Jika diperlukan, penyimpanan dilakukan pada arsip file digital berupa hasil scan, arsip pada buku Outner sesuai dengan kode klasifikasinya. Yang keenam yaitu sarana penanganan surat masuk. Sarana pengurusan surat masuk melalui media online yang dapat diakses bersama, contoh Google Sheet. Berkoordinasi antara petugas penerima surat. Selanjutnya ada pengurusan surat keluar. Pengurusan surat keluar dimulai dari satu pengelolaan, yaitu pembuatan surat, terus ada persetujuan dari birokrasi berjenjang dengan penggunaan stempel pengendali yang diberi tanggal dan paraf di tiap tingkatan, terus ada pemberian nomor dan kode klasifikasi. Selanjutnya yang kedua ada pencatatan. Pencatatan itu dicatat dalam buku pencatatan surat keluar, buku agenda atau database media online yang bentuk, susunan, dan tata cara pencatatannya diatur
peraturan perundang-undangan tentang kearsipan. Yang ketiga ada penggandaan. Penggandaan sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju dengan cap dinas asli. Kemudian penggandaan surat keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya kilat dan sangat segera harus didahulukan. Kemudian ada yang keempat, ada pengiriman. Pengiriman itu dicatat dalam buku ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri. Kemudian yang kelima ada penyimpanan. Dilakukan pemindaian naskah asli, surat dinas keluar, dan naskah yang diparaf untuk arsip.